Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Mukarim Tarifudin dengan NIM 21650161 kelas H. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dari jenis-jenis kejahatan cyber crime. Nah, untuk versi video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 2 yang diberikan oleh dosen pengampu Pak Eri Mujarasiri, Eskom Magister Teknik. Oke, langsung saja. Untuk kejahatan pertama yaitu pada kasus pencurian identitas. Untuk kasusnya, dia wanita berusia 24 tahun dipenjara 6 bulan atas pencurian identitas senilai 51,5 miliar. Untuk resikonya, identitas pencurian setidaknya senilai 3,3 juta US dollar atau sekitar 51 miliar dan uang senilai 2,5 juta US dollar atau sekitar 39 miliar rupiah. Untuk dampaknya, hilangnya sejumlah uang dari pihak yang dirugikan, dan pihak yang dirugikan yaitu korban dan rekening pedagangan. Yang kedua itu jenis cybercrime dari phishing. Nah, untuk kasusnya yaitu aktif phishing modus undangan nikah di aplikasi WhatsApp. Nah, untuk resikonya yaitu dia penipuan keuangan, dan dampaknya yaitu hilangnya sejumlah uang dari rekening korban, dan pihak yang dirugikan yaitu korban pemilik rekening. Yang ketiga itu dari malware. Nah, untuk kasusnya yaitu malware Cina atau firewall serang 250 juta komputer. Untuk resikonya, dia komputer terinfeksi termasuk mengunduh file dan lebih banyak malware. Dampaknya itu firewall mampu mengambil alih browser internet dan dua fungsi utama. Untuk pihak yang dirugikan yaitu 250 juta komputer dan 20% jaringan perusahaan. Oke, untuk kasus selanjutnya yaitu jenis cybercrime dari ransomware. Untuk kasusnya itu 2 rumah sakit Jakarta kena serangan ransomware WannaCry. Nah, resikonya itu tuntutan pembayaran tebusan dalam bentuk Bitcoin senilai 300 US dollar. Untuk dampaknya itu komputer terkunci dan pelaku mengenkripsi semua data yang ada sehingga tidak bisa diakses kembali. Untuk pihak yang dirugikan yaitu pihak dari Rumah Sakit Harapan Kita dan Rumah Sakit Darmais. Selanjutnya yaitu peretasan atau hacking. Untuk kasusnya yaitu ratusan juta data Dukcapil Kemendagri diduga bocor. Untuk risikonya yaitu 337 juta data Dukcapil Kemendagri diduga bocor. Untuk dampaknya yaitu data yang diduga dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tergolong sangat parah, karena di dalamnya memuat nama lengkap ibu kandung yang biasa digunakan untuk memverifikasi keamanan perbankan. Terus pihak yang dirugikan yaitu Direktorat Jenderal Kependudukan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Untuk jenis selanjutnya yaitu DDoS atau Distribute Denial of Service. Untuk kasusnya yaitu Amerika Serikat dan Israel digempur serangan DDoS. Terus untuk resikonya, situs web menjadi sasaran lebih dari 18.000 perangkat endpoint dari 717 negara. Untuk dampaknya yaitu FBI juga memblokir 13 domain internet karena terkait dengan layanan DDoS berbahaya. Untuk pihak yang dirugikan yaitu Amerika Serikat dan Israel. Lanjut, untuk kasus pencurian kekayaan intelektual. Untuk kasusnya itu pencurian karya seni di Twitter dibantu oleh bot. Untuk resikonya itu pencurian karya seni. Dampaknya itu karya seni mereka dicuri dan diunggah di situs web dan diperdagangkan tanpa izin. Untuk pihak yang dirugikan yaitu seniman yang memiliki karya. Lanjut, pemalsuan. Untuk kasusnya yaitu ada
kasus yaitu ditetapkan 5 tersangka pemalsuan kartu keluarga dan PPDB zonasi Bogor. Untuk resikonya itu tersangka telah meloloskan puluhan bahkan ratusan siswa SMP secara curang. Dampaknya itu pemalsuan kartu keluarga. Untuk pihak yang dirugikan yaitu pihak orang tua siswa. Lanjut, kasus dari pornografi anak. Untuk kasusnya itu 12 anak laki-laki jadi korban pornografi. Resikonya itu anak laki-laki juga rentan menjadi korban pelecehan seksual. Untuk dampaknya yaitu pelecehan seksual yang korbannya berjumlah 12 anak. Untuk pihak yang dirugikan yaitu 12 anak laki-laki itu sendiri. Lanjut, untuk cyberbullying. Nah, untuk cyberbullying ini pernah terjadi kasus di Cina, yaitu 6 bulan dibully karena rambutnya pink. Wanita di Cina itu pun akhirnya bunuh diri. Untuk resikonya yaitu nama dari korban tersebut yaitu Zheng Lingwan menjadi korban cyberbullying pada Juli 2022 setelah dia mengunggah foto dan video dirinya dengan bangga memperlihatkan surat penerimaannya ke sekolah pasca sarjana. Untuk dampaknya, seorang wanita asal Cina bunuh diri diduga karena terus-terusan dibully tentang penampilannya. Untuk pihak yang dirugikan yaitu wanita asal Cina tersebut. Lanjut, untuk penyebaran berita palsu. Nah, untuk kasusnya itu ada dari Bambang Tri divonis 6 tahun penjara kasus penyebaran berita bohong ijazah Presiden Jokowi. Resikonya yaitu Bambang Tri Mulyono dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun. Dampaknya yaitu tindak pidana dengan penyebaran berita bohong dengan sengaja hingga membuat keonaran secara bersama-sama. Pihak yang dirugikan yaitu Presiden Joko Widodo sendiri. Lanjut, untuk peretasan email. Nah, untuk kasusnya itu ada 60.000 email di diplomat Amerika Serikat dicuri oleh hacker Cina. Untuk resikonya yaitu pencurian 60.000 email dari 10 akun email di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Untuk dampaknya itu diplomat dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat turut menjadi korban dari aksi peretasan platform email Microsoft oleh hacker asal Cina tersebut. Terus untuk pihak yang dirugikan yaitu Departemen Luar Negeri Amerika Serikat termasuk pegawai bekerja di wilayah yang meliputi Indonesia. Lanjut, untuk kasus dari pengintaian. Untuk kasusnya itu kasus spionage CIA terungkap. Untuk resikonya itu bocoran informasi rahasia dan dampaknya itu mengancam bisnis Amerika Serikat di Cina. Untuk pihak yang dirugikan itu dari Amerika Serikat sendiri. Lanjut, ada pemerasan. Nah, untuk kasusnya itu ada sebuah kasus yaitu pacaran online hingga VCS. Pegawai ini malah jadi korban pemerasan polisi gadungan. Resikonya itu korban menjalani hubungan asmara dengan pelaku yang kerap diwarnai dengan aktivitas video call Zoom atau VCS. Untuk dampaknya itu pelaku yang melakukan rekam layar yang kemudian dijadikan pelaku sebagai alat untuk memeras korban dengan meminta sejumlah uang. Untuk pihak yang dirugikan yaitu seorang wanita berinisial AR umur 35 tahun. Oke, lanjut, itu kejahatan keuangan online. Untuk kasusnya itu pembobolan MBK Kaspersky 356.000 phishing sektor keuangan di RI terjadi tahun 2022. Untuk resikonya itu maraknya kasus pembobolan online banking atau m-banking dengan berbagai modus yang terjadi di Indonesia. Untuk dampaknya itu terjadi kasus kejahatan cyber yang mengagetkan sektor keuangan. Untuk pihak yang dirugikan yaitu masyarakat yang terkena pembobolan mobile banking. Lanjut, untuk pelanggaran privasi. Nah, kasusnya itu TikTok didenda 5,6 triliun buntut kasus pelanggaran privasi anak. Untuk resikonya yaitu terjerat Undang-Undang Perlindungan Privasi Anak dan dampaknya TikTok didenda sebesar 345 juta euro atau setara dengan 5,6 triliun. Pihak yang dirugikan yaitu TikTok sendiri. Lanjut, untuk pencurian akses.
Nah, kasus ilegal akses e-commerce Shopee Express ditangkap. Untuk resikonya yaitu terjadi RG dijerat dengan kasus dugaan tindak pidana mengakses atau melakukan transmisi sistem elektronik atau dokumen milik orang lain. Untuk dampaknya itu kasus ilegal akses di e-commerce yang mengakibatkan kerugian terhadap jasa pengiriman Shopee Express. Pihak yang dirugikan yaitu jasa pengiriman Shopee Express. Lanjut, yaitu kejahatan seksual. Nah, kasusnya itu kenal di media, ada seorang siswi SMP yang kenal di media sosial yang jadi korban pelecehan seksual. Resikonya itu tindakan asusila terhadap korban yang masih di bawah umur. Untuk dampaknya itu pelaku terancam pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Untuk pihak yang dirugikan yaitu seorang siswa SMP. Lanjut, yaitu pemerasan online atau blackmail. Untuk kasusnya itu pacaran online hingga VCS, pegawai ini malah jadi korban pemerasan polisi gadungan. Sudah tadi. Lanjut, tadi sudah. Untuk kasus selanjutnya itu kejahatan sumber daya komputer. Nah, untuk sumber daya komputer ini yaitu dari kasus sindikat joki ujian masuk JASN 2021 terbongkar. Untuk resikonya itu jasa joki ujian dengan imbalan dana sebesar 150 juta sampai 600 juta peserta. Terus dampaknya itu kecurangan dalam seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara 2021. Untuk pihak yang dirugikan yaitu peserta yang menggunakan joki tetapi tidak lulus. Oke, mungkin sekian itu saja penjelasan dari saya mengenai tugas 2 ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.